Berawal kisah dari seorang sejoli yang mau ingin mengontrak rumah. Dan sejoli ini tak pernah akur. Mereka selalu bertengkar, sampai diperhatikan oleh seorang kakek di sebelah rumahnya. Bagi yang belum subscribe tolong dibantu subscribe-nya, jika kalian suka tolong pencet tombol like-nya. Terima kasih, selamat menonton. Bagi yang mau link-nya silakan komen. Pertengkaran mereka membuat si wanita ingin pergi dari rumah itu. Untung si pria bisa membuatnya kembali masuk ke dalam rumah itu. Dan si wanita masih menangis. Sebenarnya penyebab mereka bertengkar, karena si pria sifatnya sudah berubah seperti mempunyai simpanan lain. Nanti kita bahas di menit selanjutnya. Nah, dari sinilah niat buruk si kakek muncul. Ingin memanfaatkan keadaan dari pertengkaran mereka. Oke, lanjut menitnya. Nah, dari sini awal ceritanya. Saat kakek lagi nyuci ada orang nelpon yang ingin membawakan si pengontrak ke rumah kakek. Lantas kakek bersiap-siap dan membawa kunci itu ke rumah tersebut, dan bertemu sepasang sejoli yang ingin mengontrak. Setelah mereka bertemu dan si kakek mempersilahkan melihat-lihat isi dalaman rumah tersebut. Dan mereka sepertinya menyukai rumah tersebut. Setelah berbincang-bincang sembari menjelaskan isi rumah, mereka menyetujuinya dan ingin menempatin rumah tersebut. Sebagai tanda terima kasih si wanita memberi oleh-oleh kepada si kakek. Dan kakek itu sangat senang sekali.
Dan mereka pun berpamitan, dan keesokan harinya setelah mereka sudah menempatinya ada sesuatu yang tidak beres di rumah tersebut. Sebenarnya rumah tersebut sudah disabotase oleh si kakek. Rumah tersebut sudah dipasangi kamera tersembunyi oleh si kakek, agar si kakek bisa mengintip dari kejauhan. Akhirnya kepala si kakek nyut-nyutan. Campur aduk, ingin cerot di saat itu tapi tidak terpenuhi dan menjadi semakin gila dan ganas. Teruslah mengocok, Patrick. Keesokan harinya si kakek menjalankan rutinitas seperti biasanya. Dan kebetulan si wanita lagi membuang sampah. Dan kakek melihatnya dan seketika terbayang dengan video yang ditonton kakek kemarin. Yang ada di dalam otak si kakek adalah Pengentot. setelah si wanita selesai membuang sampah, si wanita itu kembali ke dalam rumah dan mendapati pot tanaman yang ada di depan pintunya terjatuh dan rusak. Dan si wanita merasa kesal dan marah tanaman kesayangannya telah rusak. Sebenarnya yang terjadi, si pria tidak sengaja menjatuhkan pot tersebut karena buru-buru berangkat kerja dan menyenggol pot tersebut. Dan akhirnya pot itu jatuh dan rusak. Si wanita menyangka si pria sengaja melakukannya. Dan kakek kebetulan melihat itu. Kakek mempunyai ide nantinya untuk memanipulasi kejadian itu untuk kepentingannya. Di beberapa menit berikutnya, dan si kakek datang ke rumah si wanita untuk memberinya pot baru sembari ingin bertemu wanita itu. Dan wanita itu menerima pot yang diberi kakek tersebut sembari membersihkan puing-puing yang berserakan. Dan si kakek sebenarnya mempunyai patung yang mirip wanita. Boneka itu bertujuan untuk memenuhi gairah si kakek, karena si kakek hidup sendiri di rumah tersebut. Saat memandangi boneka itu terlintas di pikiran kakek untuk mengganti dalaman bonekanya itu dengan dalaman wanita tetangganya tersebut. Dan kakek melihat jam. Kakek tahu jam berapa saja di rumah itu kosong. Kakek itu mulai bergegas ke rumah tetangganya ingin mencuri celana dalam tetangganya. Setelah merasa aman kakek langsung melancarkan aksinya.
Kakek pun mulai mengobrak-abrik isi rumah tersebut. Dan akhirnya si wanita baru pulang ke rumah dan wanita mampir ke rumah si kakek untuk mengajaknya makan bersama. Kakek pun menyanggupinya, dan grogi. Pala nyut-nyut jantung dak dik duk cerot. Kebetulan si wanita habis belanja ke pasar dan ingin memasak, tapi tidak ada orang diajak makan bersama karena suaminya masih bekerja. Dan akhirnya mereka ke rumah si wanita untuk makan bersama. Saat makan pikiran kakek sudah kemana-mana, karena melihat si wanita di depannya dan mereka hanya berdua di rumah itu. Setelah makan si kakek pamitan dan pergi pulang. Joninya kakek sudah meronta-ronta ingin cerot saja melihat wajah wanita itu.
Dan si kakek lagi dikasih oleh-oleh lagi. Kakek pun sudah tidak tahan karena sudah di ujung tanduk. Si Joni ingin berubah menjadi Kyuubi dan akhirnya si kakek melakukan dengan bonekanya. Hari sudah mulai malam, dan akhirnya kesabaran kakek sudah habis, si Joni tidak bisa diajak kompromi lagi, kakek pun merencanakan sesuatu agar mereka bertengkar lagi, sampai si kakek menyewa mata-mata untuk mematai si pria itu. Di film ini si pria memang benar mempunyai simpanan lain, dan si wanita belum menyadarinya sampai sekarang, maka dari itu si kakek ingin wanita itu tahu bahwa si pria mempunyai simpanan lain. Dan kakek pun memanipulasi kejadian agar seolah si pria berulah lagi dan marah-marah tidak jelas. Dan rencana si kakek berjalan mulus sesuai keinginannya. Dan kakek menyewa mata-mata untuk mematai si pria, bukti dan foto sudah berada di tangan kakek, rencana kakek dimulai.
Sebenarnya wanita ini belum sepenuhnya percaya. Dan keesokan harinya wanita ini mendatangi si kakek untuk kejelasannya, dan mengajaknya ngobrol di rumah si wanita. Dan mereka pun berbincang-bincang di ruang makan sembari membahas si pria, betapa terkejutnya si wanita bahwa itu benar, wanita ini merasa terpukul dan bersedih. Dan si kakek mengeluarkan jurus modus buaya darat. Dan kakek pun menasehatinya sembari meraba-raba si wanita. Kakek ini pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan si kakek perlahan membuat si wanita nyaman di dekat si kakek. Dan kakek melancarkan aksinya, berujung mantap 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 cerot cerot yes. Oh.
Setelah mantap-mantap, mereka kembali duduk di meja makan dan mengobrol, kemudian mereka berdua bermain petak umpet, sembunyi di bawah meja. Sangat seru sekali. Women. Selesai bermain petak umpet, mereka lagi bercocok tanaman part kedua. Dan mereka pun lelah dan puas. Setelah kejadian itu mereka sangat akrab sekali. Dan si wanita menghampiri si kakek malam-malam ingin bermantap-mantapan. Setelah selesai si wanita balik pulang.